menyangkut anak saya, Om. Kamu itu Menyangkut sudah tidak keselamatan ada anak urusan saya. dengan keluarga kami. Tapi anak saya itu kan anaknya Mas Teguh juga. Saya harus bicara sama ibunya. Mbak, lagi ini kenapa sih main buka pagar aja? Iya Pak, saya kurang. Kalau orang tidak dikenal itu, jangan langsung buka pagar. Maaf Om, maaf ini saya coba bantu jelaskan ini semuanya. Jadi Mbak ini anaknya sakit keras saat ini. Ya bagaimanapun juga anak dia adalah anaknya Pak Teguh. Maaf saya potongnya Mas, Ya. saya tidak peduli ya. Karena dia itu sudah tidak ada urusan dengan keluarga kami. Tapi anak saya Betul. dalam bahaya, Om. Nggak ada urusan. Saya harus ketemu Mas Teguh. Pokoknya saya tidak mau peduli ya. Ini lagi ngapain rame-rame bawa kamera segala? Tapi anak Mau saya bikin dalam malu bahaya. keluarga Om. kami? Hah? Anak saya lagi dirawat di rumah sakit. Mau dan dilihat saya semua- harus semua ketemu sama orang-orang? ibu. Saya harus ketemu sama Kamu ibu. nggak usah nangis ya di depan kami. Hah? Anak saya dalam bahaya. Kamu lagi sembarang buka pagar. Anak saya itu kritis. Dan Saya tidak mau peduli ya, mau kritis, mau apa kek. Pokoknya Saya kamu harus- telah mengganggu. Tapi anak saya saya lagi anaknya tidur Mas ya. Teguh juga. Saya ini lagi tidur, lagi istirahat siang. Ya, mohon maaf sebelumnya nih, mohon maaf Om. Tapi tolong dengerin dia dulu Om. Ya, dia datang ke sini. Anak saya tuh anaknya Mas Teguh juga. Jadi Mas Teguh juga harus tanggung jawab sama keselamatan anak saya. I don't care. Saya tidak peduli ya. Saya harus bicara sama ibu. Ibu tidak ada. Kan tadi Mbaknya udah bilang, ibu keluar kota dan tidak tahu kapan mau pulang. Coba ditolong Itu ditelepon, urusan Pak. dia. Itu kan bisa ditelepon, Om. Ya, Coba pokoknya tolong Aduh, ini masalah Tolong sama telepon anak Mas saya. Teguhnya dulu bisa nggak Om? Tolong telepon Mas Teguhnya dulu bisa nggak Om? nggak perlu, Tolong nggak telepon Mas penting Teguhnya itu. dulu bisa. Anak Kalian saya tetap dalam keluar. bahaya, Om. Om harus tahu bikin anak malu saya saja lagi di di sini, rumah ya. sakit. Mau bikin malu keluarga kami, ya? Lagi di rumah Pergi, sakit. pergi. Nggak, sebentar Om, tolong teleponin Om sebentar ya, gimana bisa? Om teleponin sebentar bisa nggak Om? Mau bicara sama Teleponin. ibu. Anak saya dalam bahaya, Kamu Om. tuh ngeyel ya. Anak saya sakit. Udah, saya tidak mau peduli. Om, tolong teleponin Semuanya sebentar keluar. aja Om punya perasaan kan? Om punya perasaan kan? Om punya hati juga dong. Om, Saya tidak mau tahu. Om. Mbak, tolong kasih tahu dong, Mbak. Mbak, tolong kabarin ya, Mbak. Coba nanti kita usaha lagi. Ya, Mbak pikirin lagi kira-kira kita harus nemuin siapa. Kita besok sini aja. Kan tadi kan dia bilang kan 2 hari lagi ibu pulang. Ya udah kalau gitu 2 hari lagi coba nanti biar tim dulu yang ngintai ke sini ya. Sudah ya Mbak, kita jalan. Satu hari 2 hari kemudian tim memutuskan kembali lagi ke rumahnya Ibu Risma. Kita berharap bisa ketemu sama ibu mertuanya, mantan ibu mertua tepatnya. Ya ini sekarang kita kembali lagi ke rumahnya Ibu Risma, mantan mertuanya Pak Mutia. Kata pembantunya katanya 2 hari lagi baru ibu datang. Nah sekarang udah 2 hari, yang namanya ikhtiar ya, mudah-mudahan diizinkan bisa masuk ke dalam. Yuk turun yuk. Nah sampai di rumah itu, Mbak Mutia ini bilang, itu di rumahnya ada mobil ibunya. Berarti ada kemungkinan ibunya datang, Mas. Dia berharap bisa ketemu sama ibunya, dia berharap bisa ngobrol sama ibunya dan ibunya bisa dirayu untuk ngasih tahu Teguh. Harapannya seperti itu. Begitu sampai rumahnya, ketemulah sama pembantunya. Halo, Mbak. Rizky. Mbak, ibu udah pulang kan, Mbak? Iya. Tolong, Mbak. Aku mau ketemu ibunya Mbak sebentar aja. Begitu ketemu sama pembantunya, kita bilang sama pembantunya, Mbak, tolong panggilkan ibu. Tolong kasih tahu ibu, kita datang ke sini mau ketemu sama dia. Nah, disampaikanlah pesan kita ini ke ibunya, ke Ibu Risma. Mbak, soalnya kemarin dia pasti nggak bakal boleh kita datang lagi ke sini. Karena dia udah tahu pasti kita mau datang lagi ke sini. Mbak, cepet dong Mbak. Aku mau ngomong sama ibu sebentar aja.
Nggak lama kemudian pembantu ini keluar dan bilang sama kita, Ibu Risma nggak mau diganggu. Ibunya sedang istirahat. Siapa yang? Mbak sebentar aja Mbak, saya perlu ketemu ibu sebentar aja. Bisa, Mbak. Soalnya saya sudah dikasih tahu. Tapi Mbak bilang nggak kalau ini Mbak Mutinya datang? Bilang nggak? Kemarin kan saya udah datang. Tapi saya nggak berhasil Mbak. Soalnya Sebentar aja Mbak, sebentar aja saya mau ketemu sama ibu sebentar aja. Ini bisa dibilang masih keluarga loh, walaupun mantan istri, tapi ini bisa dibilang ada hubungan keluarga loh. Kok kita datang baik-baik ditolak? Dengan alasan mereka lagi istirahat, coba. Emang nemuin sebentar nggak bisa ya? Tadi Mbak tanya sama siapa? Halo ibu, Mbak tolong panggilin ibunya sebentar aja Mbak, saya mau ngomong penting banget. Kenapa menolak dan alasannya apa coba? Gak jelas di situ. Akhirnya kita disuruh pergi. Gimana Ems, kita tuh nggak bisa ketemu dia, kita nggak bakal dikasih masuk sama dia. Ya kita harus rai dia lagi, nggak bisa. Anak saya nggak bisa nunggu makin lama Mas, keadaannya tuh makin kritis sekarang. Harapannya hancur di situ. Mutia sedih lagi, dia nangis lagi. Gimana caranya Mas saya bisa ketemu sama Mas Teguh dan menjelaskan semuanya. Kalau sedikit-sedikit kita diusir, sedikit-sedikit kita ditolak. Sabar Mbak, sabar. Kalau cara baik-baik nggak bisa, berarti kita harus gunakan plan B di sini. Kita sabar, kita tunggu saja. Coba gini deh, Mak. Ya, ini kalau kita terus-terusan maksa juga percuma juga deh. Coba kita nunggu-nunggu dulu di mobil. Nanti kalau ada yang keluar, nanti kita langsung masuk ke dalam. Ya? Udah gitu aja, udah susah ini. Kita berusaha ngomong baik-baik nggak bisa juga ini. Ya nunggu dulu nggak apa-apa ya, sabar ya. Di dalam mobil kita nunggu. Siapa tahu mobil yang ada di dalam rumah itu akan keluar. Atau mungkin ada tamu yang masuk ke dalam, kita akan langsung coba ikut masuk ke dalam. nunggu dulu ya Mbak, siapa tahu ada yang keluar dari rumah atau ada yang datang ke rumah. Kita nunggu sampai pintunya kebuka aja. Kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian. Kita ngelihat pembantunya ini membuang sampah. Sebentar, itu ada yang keluar tuh. Pembantunya itu. Begitu ini pembantunya keluar, buru-buru kita semuanya dari mobil keluar, lari sekenceng-kencengnya. Langsung masuk. Ayo cepat. Mbak, sabar dulu, Bagaimanapun juga dia punya hak untuk masuk ke dalam rumah ini, Mbak. Mbak, sabar dulu. Mbak, sabar dulu. Biar kesempatan, kasih kesempatan dia untuk ketemu sama ibunya. Kasih kesempatan, Mbak. Keluarlah seorang ibu-ibu di sini. Dengan memandang kita semuanya, dia udah nggak suka sama sekali. Apalagi ngelihat Mutia. Tolong kasih kesempatan, ya. Ya, biarin Mbak, biarin dia ketemu. Ya. Ibu ini saya. Ngapain kamu kesini? Saya mau bicara penting sama ibu. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Ibu, Ini maaf bisa apa-apaan sih? keluar sebentar, Ibu. Kita mau ngomong baik-baik di sini, Ibu. Saya nggak ada masalah ya sama kamu ya. Iya. Kamu ngapain kesini? Saya tahu, Ibu. Saya cuma mau nolongin dia. Ibu Saya tenang. mau bicara sama ibu. Ibu keluar Kamu bikin sebentar. saya sakit lagi? Ibu nggak tahu malu banget sih. Ibu, ini anaknya lagi kritis, Ibu. Anaknya Mas Teguh tuh lagi Dan kritis. itu masih anaknya Teguh, Saya Ibu. harus ketemu Mas Teguh. Mutia berusaha jelasin di sini. Ibu, dia minta maaf di sini. Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Kalau ada yang salah. Tapi saya cuma pengen kasih tahu di mana Mas Teguh. Tapi itu anaknya Ibu, Mas tolong Teguh juga, dengerin Bu. penjelasan kita dulu, Ibu. Tapi itu anaknya Mas Teguh juga, jadi dia harus tanggung jawab. Anak saya lagi di rumah sakit. Dan sekarang keadaannya... Dengar ya, kamu bikin saya sakit lagi. Bapak udah meninggal gara-gara nggak restuin hubungan kalian. Maaf Bu, saya nggak tahu kalau Bapak memang udah meninggal. Iya itu gara-gara kamu. Saya sekarang lagi di rumah sakit, Bu. Tolong kasih kesempatan sekali aja ngomong baik-baik, Bu. Bisa Saya nggak? harus ketemu Mas Teguh, Bu. Anak saya dalam. Nggak ada. Ibu, nggak ada, keluar nggak ada, dulu Teguh. sebentar. Dan saya harus ketemu dia, saya harus jelasin keadaan anak saya supaya dia tahu kalau anaknya itu Nggak. sedang butuh donor ginjal. Anak saya Kamu kena bisa tahu ginjal. dulu ya, kamu jangan ya sampai masuk ke rumah saya lagi. Kan saya udah bilang sama kamu berkali-kali. Saya mohon sekali ini saja. Saya nggak akan minta apapun dari Mas Teguh. Nggak suka, apalagi saya kayak cuma begini-begini. pengen anak saya itu selamat. Saya pengen anak saya sembuh.
Ibu bagaimanapun juga itu anaknya Pak Teguh. Saya nggak peduli. Itu darah dagingnya, udah daging Saya ibu juga loh. merestui hubungan mereka dari awal. Tapi Suami mereka saya, punya keturunan ibu, tolong please. Saya nggak Ibu ngerti. Saya sakit ginjal ibu, itu cucu ibu juga. Ya gimana pun, anak saya itu cucu ibu. bisa nggak ngehubungin kamu, tahu nggak? Istighfar Bu, ibu istighfar. Ibu harus terima kasih. Kali ini saya mohon sama ibu, terima kenyataan dulu. Saya mohon sama ibu. Ibu minum apa yang Saya pengen ketemu Mas Teguh. Kali ini aja bu, saya nggak akan pernah cari dia lagi. Dia udah tahu keadaan saya sekarang. Kamu mau ngomong apa juga saya nggak peduli. Udah berusaha mohon, udah berusaha minta, tapi diusir, didorong malah coba. Ibu, saya mohon sekali ini saja bu. Izinin saya ketemu Mas Teguh. Ibu. Udah deh. Nggak usah drama. Ibu, tolong kasih. Pasti mau morotin hartanya doang kan? Enggak ibu, dia nggak mau roti. Ibu saya, anak saya Saya udah tahu kok dia kayak gimana. Kesempatan satu kali aja ibu, tolong Saya kasih. udah tahu, iya mas. Saya udah ngerti banget ini. Ini demi anaknya, bukan demi dia ibu. Saya nggak peduli ya mbak ya. Saya nggak peduli banget. Udah deh kamu nggak usah drama kayak gini deh. Ibu. Mina, sini kamu ngapain sih di situ? Udah tahu ini ada orang kayak begini. Mbak, sabar dulu, Mbak. Gimana sih? Sana. Mina, urusin. Iya ibu, sebentar bu. Udah memohon, mencium kakinya, memeluk kakinya coba, tapi tetap aja diusir dari rumahnya Bu Risma. Bu, saya mau sama Mas Teguh sebentar aja. Ibu, tolong temuin saya sama Mas Teguh, Bu. Kali ini aja, saya mau ketemu Ibu. Mas Teguh. Ibu tolong ibu, ibu sebentar aja ibu. Ibu, saya mohon. Di sini. Temuin saya sama Mas Teguh, Bu. Sekali ini aja anak saya lagi di rumah sakit. Saya nggak peduli ya. Mas, dia nih paling mau balikan sama anak saya Saya nggak karena akan hartanya minta doang. Saya nggak akan minta apa-apa. Ibu jangan salah paham. Udah dah. Ibu jangan salah paham. Saya nggak suka ini. Aduh apa-apa. Ibu sebentar dengerin dulu, ibu dengerin sebentar, ibu dengerin sebentar. Ibu dia nggak ada maksud untuk minta kekayaan atau apa, enggak ibu dia cuma. Saya nggak peduli. Pembantu akhirnya mengusir kita semuanya sampai keluar pagar. Dan pas sampai luar pagar, tiba-tiba pembantunya ini seakan-akan kasihan sama kita. Mbak. Sebenarnya saya tahu ini karena Mbak. Pak Teguh itu ada di Kelapa Gading. Di Jalan Priuk. Jalan Priuk ya. Dia tinggal di sana, Mbak? Iya. Makasih, Mbak ya. Ya, makasih. Dapat alamat rumahnya Teguh di daerah Kelapa Gading. Ya, kita menuju ke sana.